Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Safit Channel. Kali ini Mama Safit mau bikin cemilan jajanan pasar kue tradisional ya. Kue basah yang selalu viral sepanjang masa ya teman-teman. Ini tuh enak banget, bikinnya semudah itu dari olahan tepung ketan ya teman-teman. Dan juga ekonomis juga. Yuk simak terus keseruannya dari awal sampai akhir video ya teman-teman. Terima kasih. Resep yang pertama, kue bugis mandi. Untuk bahannya aku punya 150 gram gula merah atau bisa diganti gula aren ya. Dan ini juga 150 gram kelapa parut ya. Nih untuk yang pertama, ini aku mau iris dulu, mau sisir dulu si gula merahnya sampai selesai ya teman-teman. Ini untuk gula merah juga sesuai selera ya. Dan ini udah selesai ngirisi gula merahnya, tinggal aku mau larutkan ya. Aku kasih sejumput garam dan juga air 100 ml aja ya teman-teman. Ini mau aku masak dengan daun pandan juga biar tambah wangi ya teman-teman. Oh ya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya yang udah selalu support channel aku. Dan bagi yang baru menemukan channel aku, mohon dukungan like, subscribe, and share ya teman-teman. Dan ini tinggal aku saring-saring aja karena kadang gula merah kan ngeres ya, atau itu ada kotoran sedikit-sedikit. Ini udah saring, tinggal aku masukin aja si kelapa parutnya ya. Nih aku masukin lalu aduk-aduk biar dia tercampur rata ya teman-teman, warnanya cantik nih. Pokoknya sampai dia itu mengering, menyusut si airnya ya. Dan ini dia udah kering ya teman-teman. Ini tinggal kita diamkan sejenak ya. Ini udah awet ya insya Allah ya teman-teman, karena kandungan airnya udah menyusut ya. Jadi unti kelapanya ini awet tahan lama ya teman-teman. Ini kita dinginkan aja. Lanjut nih persiapan membuat kulit bugisnya. Aku pakai seperempat tepung ketan ya, dan 20 gram tepung beras ya teman-teman. Kita aduk dulu biar dia menyatu ya. Lanjut aku kasih sejumput garam atau seperempat sendok tehan ya teman-teman. Lalu aku kasih satu bungkus santan instan, ini ukuran yang 65 ml ya. Kita taruh perlahan, lalu masukkan air, ini 250 ml air hangat ya teman-teman. Dan ini aku kasih pasta pandan ya, karena aku tuh nggak ada daun suji, jadi aku pakai pasta pandan ya. Ini sesuai selera, kalau mau pakai daun suji juga lebih alami ya teman-teman. Ini aku masukin aja perlahan, baru diaduk dulu, nanti gampang dimasukin lagi ya. Jadi biar nanti itu nggak keenceran ya teman-teman. Nih sesuai dengan kelembaban dari si tepung masing-masing ya. Dan ini menurut aku warnanya masih terlalu muda gitu, jadi aku taruh lagi pasta pandannya ya teman-teman, untuk warna sesuai selera ya. Ini tinggal aku campurkan dengan tangan aja ya, biar lebih gampang dan lebih menyatu ya. Tangan aku udah bersih ya teman-teman, kalau kalian mau pakai sarung tangan juga boleh banget ya. Nih seperti ini sampai dia kalis gitu ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Tuh, tinggal kita bentuk-bentuk aja. Aku pakai cetakan kue talam, ini udah dioles-oles dengan minyak tipis-tipis gitu ya teman-teman, biar dia tuh nggak lengket. Seperti ini caranya mengolesnya. Lanjut tinggal nih aku ngebentuk ya teman-teman. Aku pakai takaran sendok yang 15 gram gitu. Ini kita bentuk seperti ini, kita ambil lalu kita bulat-bulatkan sebentar, lalu kita tekan seperti ini dan diisi dengan si unti kelapa ya. Ini unti kelapa sesuai selera. Kalau untuk mau jualan juga bisa ditimbang ya, biar nanti itu rata ya teman-teman, merata. Nih kita tutup sampai dia rapat begitu, kita cubit-cubit gitu. Nah baru nanti dibulatkan lagi ya teman-teman, gampang banget cara ngebulatinya. Setelah itu tinggal masukkan ke dalam cetakan kue talam gitu ya teman-teman, biar nanti itu ngambilnya mudah ya. Tapi kalau nggak ada bisa diganti dengan loyang ataupun daun pisang ya, dialasi dengan minyak juga boleh ya.
Ini aku lakukan sampai selesai ngebulatin dan ngisi si unti kelapanya ya. Ini tuh seperti ini, lakukan sampai selesai. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini aku baru bulatin sebagian ya. Ini sekalian mau tak kukus dulu sebagian karena kukusan aku kecil ya teman-teman. Panaskan kukusan nih, aku masukin satu persatu si bugis mandinya ya. Ini tuh lagi viral, cocok banget untuk ide jualan ya teman-teman. Rasanya juga enak banget, pokoknya wajib banget untuk dicoba ini ya teman-teman. Dan ini aku masukin yang untuk ditaruh di daun pisang seperti ini ya teman-teman. Tuh sayang, seperti ini lakukan. Ini aku ngukusnya sekitar 15 menitan aja ya teman-teman. Dan ini si tutup pancinya itu enggak rapat banget gitu, supaya dia tuh nanti enggak kepanasan, enggak melebar ya gitu. Jadi ada ruangan sedikit kebuka gitu ya teman-teman. Dan ini yang masih nunggu kukusan ya, untuk dikukus lakukan sampai selesai. Dan ini juga si untinya masih, unti kelapanya masih ya. Dan kita sambil menunggu matengnya si bugis mandi, ini aku siapkan flas susu, flas santannya ya teman-teman. Siapkan tepung beras 100 gram, lalu susu bubuk 1 bungkus, dan ada sejumput garam, serta 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml gitu ya teman-teman. Ini kita aduk sampai merata dulu ya. Nih baru aku kocakin ya dengan air ya teman-teman. Ini airnya aku pakai sekitar 650 ml aja ya teman-teman, tapi bertahap. Ini kita aduk dulu supaya dia tuh nggak menggerindil gitu ya teman-teman, baru ditaruh di kompor ya. Dan ini udah ditaruh di kompor ya teman-teman. Ini tinggal kita aduk sampai dia mendidih gitu ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai mengental sedikit dan mendidih ya. Jadi ya jangan terlalu yang kental banget seperti bubur sumsum, tapi ini masih agak encer gitu ya. Ini nanti juga akan mengental sendiri kalau udah dingin ya teman-teman. Ini udah cukup, matikan aja kompornya. Dan lanjut untuk pengemasan, sesuaikan dengan selera ya, kalian mau jualan untuk harga berapa ya. Dan ini ide untuk harga sekitar 1.500 sampai 2.000-an ya, untuk jualan di SD-SD ataupun di tempat-tempat di pinggir jalan gitu. Nih persatuan gitu ya teman-teman. Aku masukin si flas santannya ya, seperti ini. Untuk ketentuan resep perhitungan modal dan itu udah aku cantumkan di video sebelumnya ya teman-teman. Ini harga 2000-an, ekonomi sekali, insya Allah masih ada untungnya ya teman-teman. Nih aku masukin santannya, sesuaikan dengan wadahnya ya. Dan ini semua jadi 30 piece ya teman-teman, bugis mandi, pokoknya enak banget. Kalau di Jawa ini namanya mendut ya, cuma bedanya pakai daun ya teman-teman. Nih ada yang juga bilang putri mandi, pokoknya kue ini tuh banyak banget namanya ya teman-teman. Ada yang namanya badak berendam, pokoknya lucu banget, enak banget. Makan satu aja nggak cukup ya teman-teman. Rasanya tuh enak banget, gurih, manis, pokoknya enak banget ya teman-teman. Ini recommended banget untuk cemilan bersama keluarga ataupun ide jualan ya teman-teman. Insya Allah laris manis, modalnya dikit untung banyak ya teman-teman, insya Allah. Semoga resep kali ini bermanfaat ya teman-teman. Resep yang kedua, kueku atau kuetok ya, bentuk buah. Untuk bahannya ini ada 6 buah pisang kapok ya teman-teman, pisang kepok. Dan ini aku kupas, sudah dicuci bersih, kupas satu persatu, lalu aku mau iris, potong kecil-kecil gitu ya teman-teman. Untuk pisangnya sesuai selera, yang penting pisangnya matang ya teman-teman. Nih aku kupas sedikit demi sedikit, lalu aku iris kecil-kecil. Lanjut nih, panaskan margarin ya, aku pakai 2 sendok makan. Nih lanjut aku masukkan aja si pisangnya ya teman-teman. Ini pisangnya
ditaruh di teflon sambil ditekan-tekan ya, seperti ini. Kalau ada bijinya bisa dibuang dulu, bijinya juga boleh ya. Lanjut, aku tinggal taruh gula pasir, aku pakai 2 sendok makan ya, atau sesuaikan saja dengan selera kalian ya. Nih kita tekan-tekan sampai menyatu gitu si gula, margarin dan pisang ya, sampai dia matang. Aku pakai api yang kecil aja ya teman-teman. Dan ini selai pisangnya udah padat gitu, nih udah mateng, tinggal kita dinginkan. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Lanjut nih aku membuat kulit dari si kuekunya ya. Ini selai pisangnya udah padat ya, jadi aku tuh nggak pakai kacang hijau, tapi aku pakai pisang ya, biar seadanya di rumah ya. Insya Allah tetap enak ya teman-teman. Dan ini aku pakai tepung ketan 250 gram untuk membuat kulit kuekunya. Ada garam 1/4 sendok teh, santan juga 1 bungkus, dan ini gula pasir aku pakai 2 sendok makan, tapi udah aku haluskan dulu ya teman-teman, karena aku nggak punya gula halus, jadi aku gula pasirnya tak haluskan. Dan ini masuk aja si santan instannya, kita aduk sampai tercampur rata dengan garam, gula pasir tadi ya. Nih kita aduk sebentar. Lanjut, nanti tinggal dikasih air perlahan ya, air hangat ya teman-teman, air hangat. Ini aku pakai sekitar 250 ml ya. Kita aduk sampai dia itu kalis nanti ya teman-teman. Dan ini udah kalis seperti ini. Ini tinggal aku bagi menjadi 3 bagian ya, karena nanti mau dikasih pewarna ya. Aku pakai pasta warna hijau, merah dan juga orange ya teman-teman. Dan ini untuk yang hijau aku pakai yang kecil, karena nanti untuk daunnya ya, jadi penggunaannya lebih sedikit. Ini kasih pasta warna pandan ya, warna hijau, sesuaikan saja untuk tingkat warnanya, mau yang lebih tua ataupun yang muda ya. Ini kita campur-campur gitu sampai merata ya. Dan ini udah hijau merata, tinggal aku mewarnai yang warna merah, merah ya. Ini aku kasih sekitar 1 sendok makanan ya teman-teman. Ini kita aduk lagi untuk yang merah sampai dia tercampur rata. Ini karena kueku biasanya identiknya warna merah ya teman-teman, jadi ini aku pakai warna merah. Nanti ini mau dibentuk bentuk unik gitu ya teman-teman. Dan ini udah jadi hasilnya seperti ini, tinggal aku bentuk pakai sendok yang ukuran 15 gram ya, seperti ini. Nah, tinggal kita ambil aja, sesuaikan dengan ukurannya ya teman-teman. Dah ambil, lalu kita isi dengan selai pisang. Tinggal dibulat-bulatkan aja, lalu bentuk sesuai dengan selera ya. Dan ini aku lagi nyontohin anak aku ya. Ini tinggal aku mau bentuk stroberi gitu, jadi agak memanjang, bawahnya agak lancip gitu, lalu dikasih daun ya dari yang adonan hijau. Hasilnya seperti ini tuh, tinggal kita tusuk-tusuk, lubangi biar agak mirip kayak stroberi ya. Ini aku pakai sumpit ya teman-teman, jadi seadanya aja alat yang ada di rumah ya, kita berkreasi bersama anak tercinta. Nah seperti ini kita kasih lubang-lubang berjarak gitu ya teman-teman. Dan lanjut untuk adonan yang orange, ini aku mau bikin yang bentuk jeruk gitu ya teman-teman. Lalu tinggal dikasih selai pisangnya, kita bulat-bulatkan gitu, ya gampang banget, sesuaikan dengan selera untuk bentuk-bentuknya ya teman-teman. Kalau ada yang ungu juga boleh ya, pasti lebih cantik. Nih tinggal kita kasih daun yang warna hijaunya ya teman-teman. Ini aku lakukan semuanya sampai selesai ya, kita berkreasi. Dan ini anak aku juga lagi kepengen ngebentuk ya, sesuai dengan imajinasinya ya teman-teman. Nih
Dua bocil aku ikut ngebantuin membuat kueku bentuk buah. Dan ini dia hasilnya, alhamdulillah udah selesai. Tinggal ditaruh di daun ya, lalu nanti dikukus. Dan ini si adonan kuekunya udah aku mulai mau kukus ya. Ini dedengnya udah aku panasin. Kita masukkan satu persatu dan kasih jarak ya antara si kueku yang satu dan satunya. Nih aku lakukan sampai selesai semuanya, dan ini dikukus kurang lebih selama 10-15 menitan ya, tapi dalam 3 menit sekali dibuka ya teman-teman, biar nanti tuh tipsnya biar dia tuh nggak melebar ya, jadi bentuknya tetap bagus ya si kuekunya. Jadi seperti ini, setelah 3 menit kita buka, kita buang uapnya, lalu kita tutup kembali. Lanjutkan untuk 3 menit yang berikutnya. Seperti ini, buka dan tutup sampai seterusnya ya teman-teman. Seperti ini, atau bisa dioles-oles dengan minyak dulu boleh ya, biar kuenya tetap lembut lentur gitu walau udah dingin ya. Lalu tinggal kita tutup kembali. Dan ini dia si kuenya udah mateng setelah 10-15 menitan. Ini tinggal kita tunggu sampai dingin. Setelah dingin seperti ini langsung aja dimasukkan ke dalam plastik ya, biar dia tuh tetap lembab, lembut gitu dan lentur ya untuk ide jualan. Ini seperti ini, tinggal masukkan ke dalam plastik. Terima kasih ya teman-teman yang udah nemenin Mama Safit membuat 2 resep olahan tepung ketan jajanan pasar, kue tradisional kue basah yang sangat enak sekali, kue Bugis mandi dan juga kueku isi selai pisang. Semoga sedikit bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Dah.